Di desa Tanggulerjo, rumah-rumah kayu masih berdiri rapat dan berderit kalau malam. Di salah satu rumah paling ujung, Dito baru saja pindah setelah neneknya meninggal. Rumah itu diwariskan kepadanya. Isinya tidak banyak berubah. Meja makan lama, jam dinding tua, dan satu lemari pakaian besar dari kayu jati di kamar utama. Lemari itu tinggi, hampir menyentuh plafon. Ukirannya rumit dan pintunya berat sekali saat dibuka. Sebelum meninggal, neneknya pernah berpesan singkat kalau tinggal di rumah ini, lemari itu jangan dikosongkan semua. Dito tidak mengerti maksudnya. Ia menganggap itu hanya pesan orang tua. Hari pertama, ia membersihkan kamar. Semua pakaian lama neneknya ia keluarkan, disumbangkan. Lemari itu kini kosong, bersih, hanya bau kayu tua yang tersisa. Malam pertama, jam menunjukkan 00,37. Dito terbangun karena suara pelan, krek, seperti engsel kayu digerakkan perlahan. Ia membuka mata, gelap, tapi samar-samar ia melihat sesuatu. Pintu lemari terbuka sedikit, padahal tadi ia yakin sudah menutupnya rapat. Dito bangkit, menutup kembali pintu itu. Kunci kecilnya diputar, klik, kayunya mungkin menyusut. Gumamnya, ia kembali tidur. Beberapa menit kemudian, krek, krek, lebih keras. Dito langsung duduk. Pintu lemari terbuka lagi, lebih lebar. Kuncinya masih tergantung, tapi dalam posisi terkunci. Jantungnya mulai berdegup tidak wajar. Ia berdiri dan mendekat. Udara di depan lemari terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, seperti berdiri di depan kulkas terbuka. Ia mendorong pintu itu pelan. Di dalamnya gelap, kosong, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara napas, bukan dari belakangnya, bukan dari luar kamar, tapi dari dalam lemari. Tarikan napas panjang, dalam, berat. Dito mundur selangkah. Siapa? Siapa? Suaranya serak, sunyi. Lalu suara lain terdengar, suara gesekan kain, seperti seseorang menggeser pakaian di dalam lemari. Padahal lemari itu kosong. Dito gemetar. Ia menyalakan lampu kamar. Cahaya menerangi ruangan. Lemari tampak biasa saja, kosong. Hanya bayangan kayu dan rak-rak tua. Tapi di bagian paling belakang lemari terlihat sesuatu yang tidak ada tadi siang. Sebuah gantungan baju tua. Dan di gantungan itu tergantung satu kebaya lusuh warna putih kekuningan. Dito yakin 100% tadi ia sudah mengosongkannya. Ia tidak pernah melihat kebaya itu. Tangannya gemetar saat menyentuh kainnya. Dingin, basah, seperti baru diangkat dari tempat lembab. Dan saat ia menarik kebaya itu, sesuatu jatuh dari sakunya. Sebuah foto lama. Foto hitam putih menampilkan neneknya waktu muda, berdiri di depan lemari yang sama. Tapi di belakangnya, di dalam lemari yang terbuka, terlihat siluet seseorang berdiri. Wajahnya tidak jelas, hanya bayangan hitam tinggi berdiri tepat di belakang neneknya.
Dito menelan ludah. Pelan-pelan ia menoleh ke arah lemari. Lampu kamar berkedip dan di dalam lemari terlihat siluet hitam yang sama. Kini berdiri tegak, lebih tinggi dari rak paling atas. Dan perlahan ia melangkah keluar tanpa suara, tanpa bayangan di lantai. Hanya dingin yang merambat ke seluruh ruangan. Dan suara pelan berbisik, "Kau sudah mengosongkannya." Lampu padam total dan pintu kamar terkunci sendiri dari dalam. Gelap, bukan sekadar lampu mati, tapi gelap yang terasa tebal, seperti menekan mata dari segala arah. Dito tidak bisa melihat apapun, namun ia bisa merasakan sesuatu berdiri di depannya, sangat dekat. Udara di kamar berubah dingin menusuk, napasnya keluar seperti uap tipis. Dan dari kegelapan itu terdengar suara kain bergesek pelan, seret, seperti kebaya tua yang diseret menyentuh lantai. Dito mencoba meraba sakelar lampu di dinding. Kosong, kosong. Tangan kirinya menyentuh tembok, tangan kanannya menyentuh kain lembab, dingin. Dan kain itu bergerak, melingkar perlahan di pergelangan tangannya. Dito tersentak dan mundur, jatuh terduduk ke lantai. Dalam gelap, ia mendengar suara kayu berderit keras. Pintu lemari terbuka penuh dan sesuatu melangkah keluar. Langkahnya tidak berbunyi seperti kaki manusia, lebih seperti gesekan halus, seakan tidak menyentuh lantai sepenuhnya. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Sekilas, cukup untuk membuat darah Dito membeku. Sosok tinggi hitam itu berdiri di depan lemari. Tubuhnya kurus memanjang, seperti bayangan yang dipaksa berdiri. Tidak punya wajah, hanya cekungan gelap di bagian kepala. Namun, dari cekungan itu, 2 titik samar menyala redup seperti bara yang hampir padam. Kebaya putih tadi kini menempel di tubuhnya, basah, seolah kain itu adalah kulitnya sendiri. Lampu kembali padam, kamar tenggelam dalam gelap. Lalu terdengar suara berbisik tepat di belakang telinga Dito. Ruang kosong selalu diisi. Dito merayap mundur sampai punggungnya menempel ke pintu kamar. Ia mencoba membuka gagang pintu. Tidak bergerak, terkunci. Suara jam dinding di ruang tengah terdengar jelas dari kejauhan. Tik, 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 tik. Seolah waktu berjalan lebih lambat. Dito meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Layar menyala. Cahaya kecil dari ponsel menyinari kamar. Dan di layar itu, ia melihat pantulan kamera depan aktif. Tapi yang terlihat bukan wajahnya. Di belakangnya, tepat berdiri di atas bahunya, sosok tinggi itu menunduk. Wajahnya kini terlihat samar. Kulitnya pucat kebiruan. Matanya cekung dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Dito berteriak dan menjatuhkan ponsel. Saat ia menoleh cepat ke belakang, tidak ada apa-apa. Kosong. Lemari tertutup rapat. Lampu kamar menyala normal. Hanya napasnya yang memburu. Ia berdiri perlahan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dengan ragu, ia melangkah ke lemari. Pintunya masih tertutup. Kuncinya menggantung. Pelan-pelan ia membukanya. Di dalam kebaya putih itu
tergantung lagi, rapi, tidak basah, seolah tidak pernah bergerak. Tapi kini lemari itu tidak kosong lagi. Di sudut bawah ada tumpukan kain lama, beberapa selendang tua, dan sesuatu yang membuat lutut Dito lemas. Sepasang sandal perempuan masih berdebu, masih menghadap keluar, seperti seseorang berdiri di dalamnya, lalu menghilang. Dito teringat pesan neneknya, lemari itu jangan dikosongkan semua. Ia berlari ke ruang tengah dan membuka peti kayu tua milik neneknya. Di dalamnya ada buku harian, halaman-halamannya rapuh. Tulisan tangan neneknya kecil dan rapi. Salah satu halaman membuat jantung Dito hampir berhenti. Ia tidak suka ruang kosong. Sejak aku pindah ke rumah ini, setiap kali lemari kosong, ia keluar. Dulu rumah ini milik seorang perempuan yang mengurung dirinya di dalam lemari sampai meninggal. Tubuhnya ditemukan membusuk di dalamnya. Sejak itu, lemari tidak boleh kosong. Harus selalu ada pakaian agar ia tetap merasa berada di dalam, bukan di luar. Tangan Dito gemetar hebat. Ia menutup buku itu dan dari kamar terdengar suara pintu lemari terbuka lagi. Krek, pelan, lalu suara langkah keluar. Seret, seret. Lampu ruang tengah mulai berkedip. Udara berubah lebih dingin dan dari lorong menuju kamar terlihat bayangan panjang menjulur di lantai. Bukan bayangan Dito. Bayangan itu terlalu tinggi dan semakin mendekat. Suara itu kembali berbisik, lebih jelas, lebih dekat. Kau sudah memanggilku keluar. Bayangan itu berhenti tepat di depan Dito. Ia bisa merasakan kehadirannya sangat dekat, dan kali ini bukan hanya dingin yang terasa, tapi sesuatu seperti tangan menyentuh bahunya dari belakang. Perlahan, seolah memastikan ia benar-benar ada di sana. Jam dinding berhenti berdetak, sunyi total, dan di dalam lemari terdengar suara lain. Suara seseorang tertawa pelan. Berarti yang berdiri di belakangnya bukan lagi satu-satunya. Angin malam berubah arah. Dari arah sawah, kini berembus dari belakang rumah, membawa bau lumpur dan sesuatu yang amis, seperti kain lama yang lama terendam air. Raka berdiri kaku di depan pintu belakang. Goresan tadi belum berhenti. Kali ini bukan goresan, ketukan. Tok, tok, tok. Tok, pelan, berirama, seperti seseorang yang sabar. Ibu Raka menggenggam tasbihnya lebih erat. Jangan dibuka, bisiknya. Tapi suara dari luar tiba-tiba berubah. Pak, bukakan, saya tersesat. Suara perempuan lirih, serak, basah. Raka menelan ludah. Di desa kecil seperti itu, jarang ada orang lewat malam-malam, apalagi lewat belakang rumah yang menghadap sawah dan parit. Ketukan semakin keras. Tok, tok, tok. Pak, dingin. Saya kedinginan. Ibu Raka menutup mulutnya karena suara itu.
Mirip suara almarhumah nenek, padahal nenek sudah meninggal 3 tahun lalu. Raka perlahan melangkah ke jendela kecil di samping pintu, mengintip melalui celah kayu yang retak. Gelap, kabut tipis turun di atas sawah. Lalu sesuatu bergerak, bukan berjalan, bergeser, seperti tubuh yang tidak berdiri, seperti merayap. Suara itu kembali. Raka, sekarang bukan Pak, bukan orang asing. Namanya disebut persis seperti cara nenek dulu memanggilnya waktu kecil. Nada yang sama, getaran yang sama, tapi ada sesuatu yang salah. Suara itu seperti ditarik panjang di akhir kalimat. Raka napas Raka terasa berat. Dari celah jendela, ia melihat sekelebat wajah. Pucat, rambut panjang menutupi sebagian muka. Dan yang paling mengerikan, mata itu tidak berkedip, hitam seluruhnya. Tiba-tiba, brok, pintu belakang diguncang keras. Ibunya menjerit kecil. Raka mundur. Ketukan berubah menjadi hantaman. Dor, dor, dor. Kayu tua bergetar. Lampu ruang makan berkedip-kedip. Lalu sunyi, hening total. Tidak ada suara angin, tidak ada serangga, tidak ada apa-apa. Raka berani mengintip lagi. Kosong, sawah kembali gelap seperti biasa. Kabut perlahan menipis. Sudah pergi, bisiknya. Ibunya tidak menjawab karena tatapan ibunya terpaku ke lantai. Raka mengikuti arah pandangnya. Di bawah pintu belakang, air mengalir masuk. Bukan air hujan, air keruh, berlumpur, membentuk jejak seperti telapak tangan kecil masuk ke dalam rumah. Jejak itu berhenti tepat di tengah ruang makan. Lalu perlahan berubah bentuk menjadi seperti bekas tubuh yang rebah. Dan di tengah bekas lumpur itu ada sidik jari kecil seperti anak-anak. Padahal di luar tadi sosoknya setinggi orang dewasa. Lampu tiba-tiba padam, gelap total. Dalam kegelapan itu terdengar satu kalimat sangat dekat di telinga Raka. Kenapa tidak dibukakan? Napasnya membeku. Ia merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Bukan di luar rumah, di dalam, sangat dekat, terlalu dekat. Tangannya gemetar mencari saklar lampu. Klik, lampu menyala. Ruang makan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jejak lumpur hilang. Lantai kering. Pintu belakang utuh. Seolah semua barusan hanya ilusi. Tapi satu hal tidak hilang. Di dinding dekat meja makan muncul tulisan basah. Huruf-huruf seperti ditulis dengan jari berlumpur. Aku sudah masuk. Ibunya mulai menangis pelan. Raka menatap tulisan itu tanpa berkedip karena di bawah kalimat itu muncul satu baris tambahan. Perlahan, perlahan, seolah baru saja ditulis. Besok malam, giliran kamu. Angin kembali berembus. Kali ini dari dalam rumah. Dan Raka sadar satu hal yang membuat tubuhnya semakin dingin. Pintu belakang tadi tidak pernah benar-benar diguncang dari luar. Bekas retakan kayunya ada di sisi dalam,
seperti sesuatu mencoba keluar. Raka tidak tidur malam itu. Tulisan di dinding sudah hilang. Saat subuh tiba, seperti tidak pernah ada. Ibunya mencoba meyakinkan diri. Mungkin cuman halusinasi. Mungkin kita terlalu takut. Tapi Raka tahu satu hal. Bau lumpur itu masih ada. Tipis, samar, seperti mengendap di sela-sela kayu rumah. Hari berjalan seperti biasa. Tetangga beraktivitas, anak-anak berangkat sekolah. Warung depan gang kembali buka. Tidak ada yang tahu semalam ada sesuatu mencoba masuk. Atau mungkin sudah masuk. Menjelang maghrib, suasana mulai terasa berat lagi. Angin berhenti total. Langit tidak merah seperti biasa, tapi pucat keabu-abuan. Ayam-ayam tiba-tiba ribut. Anjing tetangga melolong panjang. Ibunya mulai gelisah. "Jangan di rumah malam ini," bisiknya. "Kita ke rumah Pak D saja." Raka mengangguk, tapi sebelum mereka sempat pergi, terdengar suara dari dalam kamar almarhum nenek. Kamar yang sudah lama kosong. Tok, satu ketukan pelan. Raka dan ibunya saling berpandangan. Kamar itu terkunci dari luar, tidak pernah dibuka sejak pemakaman. Tok, dua ketukan lebih keras. Lalu suara yang membuat darah Raka serasa berhenti mengalir. Raka dari dalam kamar. Ibunya gemetar. Kuncinya ada di lemari. Raka perlahan mengambil kunci kecil berkarat. Tangannya basah oleh keringat. Ia mendekat. Setiap langkah terasa berat. Di depan pintu kamar itu, udara lebih dingin. Seperti ada embusan napas dari celah bawah pintu. Suara dari dalam kembali terdengar. Kenapa semalam tidak dibuka? Tangannya berhenti. Ibunya menarik bajunya. "Jangan." Tapi suara di dalam berubah menjadi suara tangis anak kecil. Lirih, tertahan, penuh luka. Raka tidak tahan. Ia memasukkan kunci. Klik, pintu terbuka perlahan. Kamar itu gelap, berbau tanah basah. Padahal jendelanya tertutup rapat bertahun-tahun. Lampu dinyalakan. Kosong tempat tidur tua, lemari kayu, foto nenek di dinding. Tidak ada siapa-siapa. Raka melangkah masuk. Lantainya lembab, basah, seperti ada air merembes dari bawah papan kayu. Lalu ia melihatnya. Di sudut kamar, lantai papan sedikit terangkat, seperti pernah dibongkar. Ibunya menutup mulutnya. Nenek dulu bilang, "Jangan pernah buka bagian itu." Raka berlutut, mengangkat papan kayu itu perlahan. Bau lumpur menyengat keluar. Di bawahnya ada ruang kecil, dan di dalam ruang itu kain kafan lama yang sudah coklat. Bukan satu, dua. Ibunya terisak. Nenek dimakamkan sendiri, tapi di bawah rumah mereka ada satu lagi. Kafan kedua bergerak perlahan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Raka mundur. Kain itu bergerak lebih kuat, lalu berhenti, dan terdengar suara dari dalam kain. Dingin. Dingin. Ibunya pingsan. Raka berdiri
gemetar. Tiba-tiba semua kejadian semalam terasa jelas. Yang mengetuk bukan ingin masuk. Ia sudah lama di dalam, di bawah rumah, terkubur, menunggu dibukakan. Kain kafan itu tiba-tiba mengempis, seperti isinya menghilang, dan tepat di belakang Raka terdengar suara napas hangat, sangat dekat. Ia berbalik perlahan. Di ambang pintu kamar berdiri sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya, tapi bukan seperti nenek. Wajah itu lebih muda, seperti remaja. Kulitnya basah lumpur, dan di pergelangan tangannya ada bekas tali seperti pernah diikat. Ia menatap Raka, tidak marah, tidak menangis, hanya kosong. Lalu ia berkata pelan, "Aku tidak pernah dimakamkan." Angin berputar di dalam kamar, lampu berkedip. Sosok itu perlahan mendekat. Raka tidak lari, entah kenapa. Rasa takutnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Paham. Selama ini rumah itu dibangun di atas sesuatu yang disembunyikan. Seseorang pernah dikubur diam-diam, tanpa doa, tanpa nama. Dan roh itu menunggu, bukan untuk mencelakai, tapi untuk ditemukan. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Sunyi. Ruang bawah papan kayu kini kosong. Kain kafan tidak ada, hanya tanah basah. Malam itu Raka dan ibunya menggali lebih dalam dengan bantuan Pak D dan beberapa warga. Dan benar, di bawah rumah itu ditemukan kerangka lama bertahun-tahun terkubur. Tidak ada yang tahu siapa. Tapi setelah dimakamkan dengan layak, gangguan berhenti. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada bau lumpur, tidak ada suara memanggil. Rumah kembali tenang. Beberapa minggu kemudian, Raka duduk sendiri di ruang makan. Hujan turun pelan di luar. Ia hampir percaya semuanya selesai. Hampir sampai ia melihat sesuatu di dinding. Tulisan samar, tipis, seperti bekas jari yang mengering. Hanya satu kalimat, "Terima kasih." Raka tersenyum tipis. Mungkin memang itu yang selama ini diinginkan. Bukan masuk ke rumah, bukan menakut-nakuti, hanya ingin ditemukan, hanya ingin diakui. Dan sejak malam itu tidak ada lagi yang mengetuk pintu belakang. Tapi Raka tahu beberapa rumah di desa itu masih menyimpan sesuatu di bawah lantainya. Sesuatu yang belum pernah benar-benar pergi.